Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Kadarsi, SPDAUD, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Banjarnegara. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Jadi, menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu adalah menuntun. Menuntun adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun, diibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti benih yang ditanam di lahan yang sudah disediakan. Jika dirawat dengan baik oleh petani, maka akan tumbuh dengan baik meskipun awalnya bibitnya kualitasnya kurang bagus. Dasar pendidikan yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman harus selalu disesuaikan dalam pendidikan anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat atau bentuk lingkungan, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan sejatinya melihat kodrat dari anak dengan selalu melihat kodrat zaman. Jika melihat kodrat zaman ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Akan tetapi, KHD mengingatkan pengaruh dari luar harus tetap disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia, sehingga isi dan irama muatan konten yang diadopsi harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. KHD juga menegaskan, didiklah anak-anak sesuai dengan zamannya sendiri. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama atau cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Asas pemikiran selanjutnya KHD adalah budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya psikomotor. Lebih lanjut, KHD menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan yang lainnya. Demikian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.